Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Jadi ceritanya begini, atau berbagi pengalaman gitulah ya. Handphone ini saya beli di Lala Mall. Buat kalian yang belum pernah dengar nama Lala Mall, sama, saya juga belum pernah dengar. Tapi iklannya itu ketemu tiap hari di medsos saya dan tampilannya selalu handphone ini. Dengan judul ZTE RAM 8GB dan ROM 128GB dengan harga cuma 500.000, ditambah diskon lagi buat pengguna baru. Kalau dilihat lagi speknya itu juga cukup lumayan. Ada suara cerdas responsif yang nggak tahu maksudnya apa. Terus kontrol ponsel dengan tangan yang mungkin maksudnya itu voice control ya. Terus yang ini mengubah suara menjadi teks. Terus ada juga body metal solid unibody. Kemudian ada lagi kacanya yang udah 2,5D dengan tepian chamfered edge. Dan ini nih yang buat mantap lagi, layarnya itu udah Full HD ukuran 5,2 inci. Ditambah lagi ada fingerprint scanner di bagian belakang. Ada juga kamera 13 megapiksel di bagian belakang dan kamera depan 5 megapiksel wide angle. Anehnya nggak ada disebutkan seri apa handphone ZTE ini. Dan setelah lama dicari-cari sendiri, akhirnya dapat juga kalau ini adalah ZTE seri Blade V7 Plus, handphone keluaran 2017. Terus di bagian paling bawah itu dia emang ada bilang kalau harga yang 500.000 itu yang kondisinya 80%. Kalau mau yang lebih mulus ada lagi pilihan 90% atau 99%. Tapi tentunya dengan harga yang lebih mahal lagi. Dan saya nggak mau gambling dengan harga segitu. Akhirnya saya beraniin aja belinya, ditambah lagi kepercayaan mereknya itu ZTE, bukan merek kaleng-kaleng. Terus ya udah saya register, beli, dapat diskon 20.000 dan abis itu nggak ada sama sekali terima email atau SMS konfirmasi terima kasih telah berbelanja atau apalah. Tapi emang di aplikasinya itu statusnya menunggu pengiriman. Dan setelah beberapa hari statusnya itu nggak berubah-berubah. Parahnya lagi CS dihubungi nggak bisa, cuman ada bot otomatis. Sempet bingung sampai akhirnya ada CS yang balas pertanyaan saya. Dan gak lama kemudian saya baru terima pesan dari WA kalau ternyata barangnya ini dijual seller dari Cina. Jadi pengirimannya harus nunggu sekitar 15 hari. Habis itu ya udah saya juga udah ikhlas kalau ternyata barang gak dikirim. Soalnya total harga yang saya bayar itu kan cuma 470.000 dan udah termasuk ongkir. Jadi ya udahlah kalau emang ketipu. Tapi ternyata sampai juga barangnya setelah 12 hari dan ini dia. Oke, cukup udah ceritanya, maaf kalau kelamaan. Sekarang langsung aja kita unbox dan lihat apa benar handphone ini sesuai sama spek yang ditawarkannya. Dan ini dia isinya, sesuai tebakan saya ini aslinya handphone batangan tapi dikasih kotak gini aja dengan tulisan Trust Me. Apa iya harus dipercaya? Kita lihat nanti ya. Kotaknya polos dan nggak ada tulisan apa-apa. Dan coba kita buka kotaknya ya. Dan ini dia langsung kelihatan handphonenya yang masih diplastikin. Ya pura-pura baru lah ya kayaknya. Terus di dalamnya cuma ada kepala charger yang sepertinya ini bukan punya aslinya. Kemudian ada kabel micro USB yang terasa ini juga kabel murahan. Nggak tahu ini bisa dipakai apa enggak ya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Terus ini dia handphonenya. Set. Pertama kita lihat dulu gimana kondisinya ya. Di layarnya ini aja udah langsung kelihatan ya. Udah rame sekali goresan sana sini. Hampir di semua layarnya. Tapi untungnya belum ada yang retak. Di bagian belakang sini hampir sama. Tapi nggak terlalu parah sih menurut saya. Hanya ada satu penyok dikit di sini. Di bagian bawah catnya juga udah mulai terkelupas di sudut-sudutnya. Di bagian atas juga sama, catnya itu udah mulai terkelupas. Di bagian samping tempat tombol power dan SIM card masih bisa diterima kondisinya. Hanya ada bekas pemakaian sedikit. Terus di bagian samping sebelah sini yang hancur. Jadi tombol volumenya itu udah penyok. Wah, parah juga nih. Secara keseluruhan sih ini kondisinya di bawah 80% ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah.
Sebelum kita nyalakan, cek dulu SIM cardnya. Masih bagus dan bertipe hybrid ya. Dan sekarang kita nyalain. Dan anehnya ini langsung ke boot menu. Tanda-tanda ini mungkin udah dipasangin custom ROM mungkin ya. Oke, kita pilih reboot aja biar langsung nyala. Ya, ini dia tampilannya yang udah berbahasa Indonesia. Kesan pertama, layarnya ini emang terasa Full HD-nya. Kelihatan emang tajam warna dan displaynya. Terus coba langsung kita lihat tentang teleponnya nih. Ini dia menunya. Coba kita ubah dulu ke bahasa Inggris biar enak ya. Ya, ini dia tentang teleponnya. CPU-nya 1,3 GHz, RAM 8 GB, ROM 128 GB. Wow. Layarnya Full HD 5,2 inci dan Android versi 6 atau Marshmallow. Lumayan lah ya, masih bisa diterima versi Androidnya. Dan security patch-nya ini terakhir di bulan 10 2016. Kemudian terakhir UI-nya ini bernama Mi Favor 3.5. Tapi tentu aja info dari handphone ini nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Untuk pastinya kita akan install dulu aplikasi AIDA sama CPU Z biar ketahuan spek asli dari handphone ini. Sekarang kita mulai dari AIDA 64 dulu. Ya, device modelnya ZTE Small Fresh yang nggak ada saya cek di GSM Arena. Kemungkinan ini adalah handphone khusus untuk Cina aja ya. Prosesornya MediaTek MT6753 1,3 GHz. Dan di bawah sini baru ketahuan nih guys. RAM-nya itu cuma 2 GB. Dan storage-nya cuma 10 GB atau ini pasti 16 GB. Jadi jelas ternyata software tadi udah dimodif alias di root biar bisa kelihatan RAM 8 GB per 128 GB. Kita lihat di CPU-nya juga terbaca MediaTek MT6735 fabrikasi 28 nanometer 4 core. Tapi nggak ada masalah karena si penjual juga nggak ada bilang apa-apa tentang prosesornya. Terus displaynya yang sepertinya emang beneran. Terbaca di sini resolusi Full HD ukuran 5,2 inci 424 ppi dan GPU-nya Mali T720. Baterainya kapasitas 2540 mAh yang sepertinya cocok juga sama keterangan si penjual. Dan terakhir Android-nya juga pas versi 6.0 atau Marshmallow. Security patch-nya terakhir di 2016. Dan di sini ada bukti sah kalau handphone ini emang udah di root dan udah dioprek-oprek. Masuk ke kamera juga pas, nggak ada masalah. Kamera belakangnya 13 megapiksel yang katanya udah support video stabilizer dan di bawahnya juga cocok kamera depan 5 megapiksel. Oke, sekarang kita ke CPU Z. Di sini keterangannya prosesornya itu MediaTek MT6753. Beda sama AIDA 64 tadi dengan 8 core. Terus screen-nya itu di sini cocok juga 5,2 inci Full HD dan lagi-lagi terbaca RAM-nya cuma 2 GB dan storage-nya juga sama kayak AIDA tadi 10 GB atau aslinya 16 GB karena biasanya 6 GB itu terpakai buat OS-nya. Versi Android sama security patch juga sama dan info handphone ini juga udah di root juga sama. Sementara untuk baterainya juga terbaca sehat, nggak ada masalah. Jadi saudara-saudara akhirnya terbongkar juga aslinya RAM sama storage-nya itu yang bohong, tapi yang lainnya nggak ada masalah ya. Oke, selesai di spek. Sekarang kita coba fingerprint-nya, gimana kecepatannya. Kelihatan sedikit lambat ya, tapi masih wajar dan masih bisa diterima lah. Mengingat handphone ini keluaran tahun 2017, udah sekitar 3 tahun lalu. Dan bisa jadi mungkin pada saat itu fingerprint ini udah lumayan cepat di masanya. Selanjutnya kita coba main game, tapi kayaknya saya akan coba 2 aja, Mobile Legends sama PUBG. Dan sekarang pertama kita coba PUBG dulu.
Percobaan pertama gagal, gamenya nggak bisa masuk ke menu. Coba sekali lagi ya. Intro nggak ada masalah. Ya, crash lagi, nggak bisa masuk ke menu. Gagal ya. Kedua, kita coba Mobile Legends. Ya, di sini bisa download dan masuk ke menu utama. Terus ini gameplaynya lumayan smooth, nggak ada lag. Dan yang paling utama, layar Full HD-nya itu emang kerasa sekali. Gambar dan warna itu jadi kelihatan lebih jelas dan detail. Enak lah pokoknya. Jadi Mobile Legends beres ya. Dan selanjutnya kita coba kameranya. Punya resolusi 13 megapiksel pastinya udah lumayan lah ya buat handphone mid-range seperti ini. Dan hasilnya juga ya biasa aja, nggak ada juga yang bisa dikomplain mengingat harganya juga yang nggak sampai 500.000. Cuma kalau di pencahayaan yang cukup, maka hasil dari kameranya ini bisa diterima. Dan sekarang kesimpulannya, pada akhirnya saya nggak nyesel beli handphone ini karena saya dapat harga yang paling murah tadi. Dan setelah video ini saya buat, saya cek di Lalamall tadi harga yang 500.000 udah nggak ada lagi, alias sudah sold out juga. Yang ada sekarang harga yang tinggal 950.000. Terus yang dipalsukan di sini cuma RAM sama storage-nya aja, sementara speknya yang lain nggak ada masalah. Kemudian soal kondisi handphone ini juga yang ternyata di bawah 80% nggak bisa dikomplain. Secara keseluruhan bodi handphone ini terasa sangat solid dan enak digenggam. Kalau kalian punya iPhone 6 Plus, maka handphone ini terasa sama jika digenggaman. Soalnya lumayan tipis juga, ditambah lagi tombol navigasi di bagian depannya itu udah kapasitif, alias cuma disentuh aja. Dan letaknya itu menyatu dengan display depannya. Lampunya juga kelihatan mewah. Kalau kalian mau beli handphone ini ada syaratnya. Jangan jadikan handphone ini jadi handphone utama kalian atau jadi daily driver. Tapi kalau buat handphone kedua, apalagi buat para ojol mungkin, maka handphone ini udah pas sekali. Tinggal tunggu dapat harga yang di bawah 500.000 lagi. Oke, sekian dulu unboxing dan review cepatnya. Untuk link pembeliannya saya sertakan di bawah ini ya. Jangan lupa jika kalian suka video ini, langsung aja subscribe, tekan tanda loncengnya, dan saya akan berterima kasih sekali bila kalian mau men-share video ini di media sosial kalian. Jangan lupa jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.